Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Wa amma sifatu tanazzuhi 'anil uyubi wan naqaisi wa taqaddusi 'anil radha'ili wal khaba'ith fahuwa ahadu mujibatil hub wa muqtadiyatil husni wal jamal fi suwaril batinah. Wal anbiya was-siddiqun wa in kanu munazzahin 'anil uyub wal khaba'ith fala yutasawwaru kamalu taqaddusi wa tanazzuhi illa lil wahidil haq al malikil quddus dzil jalali wal ikram. Wa amma kullu makhluqin fala yakhlu an naqsin wa an naqaisa bal kaunuhu ajizan makhluqan musakharan mutarran huwa ainul aib wan naqs. Wal kamalu lillahi wahdahu wa laysa li ghairi kamalun illa biqadri ma a'tahu Allah. Walaysa bil maqdur ayyan ama bimuntahal kamal ala ghairi fa inna muntahal kamal aqallu darajatihi an la yakuna abdan musakharan ghairihi qa'iman bi ghairihi wa dhalika muhalun bi haqqi ghairihi ila akhirih. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Adapun sifat kebersihan dari aib-aib dan kekurangan-kekurangan dan kesucian dari kehinaan dan kekejian, maka itu adalah salah satu yang mengharuskan cinta dan yang menuntut kebagusan dan keelokan dalam bentuk batin, sebagaimana dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya bahwa para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang salihin, mereka itu dicintai, mereka itu disenangi karena keindahan batin mereka. Para rasul, para sahabat, para aulia Allah, mereka itu dicintai bukan karena batang tubuh mereka, tetapi karena ada sifat-sifat batin yang elok yang ada dalam diri mereka itu. Sifat batin yang pertama yang ada dalam diri mereka adalah ilmu. Kita cinta kepada mereka itu karena mereka berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat ilmu yang jika dibandingkan dengan ilmunya para nabi dan para wali itu, maka ilmu para nabi dan para wali itu seperti setitis air di lautan dibanding ilmu Allah. Nah, maka kalau dasarnya kita mencintai itu karena ilmu, mestinya Allah yang paling dicintai karena Allah adalah yang maha mengetahui segala-galanya. Yang kedua, orang-orang salihin, para nabi, para rasul, mereka itu dicintai karena kemampuan mereka di dalam mengatur, mengajak, membawai manusia ke jalan Allah. Dicintainya para nabi, para rasul karena mereka punya kemampuan siasat untuk berdakwah.
Nah, kalau alasan itu kita mencintai mereka, mestinya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari mencintai para rasul dan para wali, karena kemampuan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan kemampuan yang ada para rasul dan para wali, tidak ada apa-apanya kemampuan mereka itu. Nah, yang ketiga, para rasul dan para wali itu dicintai karena mereka bersih daripada aib. Mereka itu bersih daripada kehinaan, bersih daripada kehinaan, bersih daripada cacat celah. Itu yang mengharuskan cinta. Namun orang itu banyak cacatnya, banyak kurangnya, banyak kejelikannya, tentu kita kada akan cenderung hati kepadanya. Nah, salah satu yang menyebabkan kita cinta kepada seseorang karena orang itu bersih daripada celah. Bersih daripada celah itu mengharuskan cinta kita kepadanya, yang menuntut kebagusan dan keelokan dalam bentuk batin. Nah, para nabi dan orang-orang siddiqin, sekalipun mereka itu bersih dari aib-aib dan kekejian, maka tidak terupa kesempurnaan, kesucian, dan kebersihan kecuali bagi Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Benar, Maha Raja, yang Maha Suci, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Artinya kalau kita cinta kepada seseorang karena orang itu bersih, tidak ada aib, maka sebenarnya yang tidak ada aib itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah, tidaklah sunyi daripada kekurangan. Adapun sekalian makhluk maka tidak sunyi dari kekurangan dan dari kekurangan-kekurangan. Makhluk ini kada sebutin kelemahannya. Bahkan keadaan makhluk itu lemah. Makhluk tuh ngarannya aja makhluk tuh sudah lemah. Diciptakan artinya. Bila diciptakan itu berarti asalnya kadada. Ditundukkan dan dipaksakan. Nah, kita ini semuanya ditundukkan, dipaksakan dengan kehendak Allah. Nah, itu adalah diri atau hakikat aib dan kekurangan. Kekurangan yang sebenarnya itu, keaiban yang sebenarnya itu, bahwa kita ini ditundukkan dan dipaksakan dengan kehendak Allah. Orang tuh kayak apa aja hebatnya, kayak apa aja jagaunya, tapi inya lawan si A kada bakutik. Bila lawan si A tuh inya kada bakutik, kada wani. Nah, berarti orang ini kayak apapun hebatnya lemah ngarannya, karena ada nang inya takutan, nang inya kada kau bakutik dari lawan seseorang itu. Nah, itulah manusia. Bagaimana hebatnya manusia, kuatnya manusia, dipaksa untuk tunduk kepada kehendak Allah. Dan itu satu kelemahan, kehinaan bagi makhluk yang namanya manusia. Dan tidak ada kesempurnaan bagi selain Allah. Bagi selain Allah itu kada ada yang sempurna, kecuali dengan kadar yang diberikan oleh Allah. Ada yang diberi Allah kesempurnaan 10%, ada yang diberi Allah kesempurnaan sekian persen. 100% sempurna itu kadada.
Tidak ada bagi yang diberi kekuasaan, kemampuan itu bersenang-senang dengan penghabisan kesempurnaan di atas yang lain, karena penghabisan kesempurnaan yang paling sedikit derajatnya itu bahwa tidaklah ia seorang hamba yang ditundukkan bagi orang lain, yang berdiri dengan orang lain. Nah, kita ini tunduk dengan Allah, kita ini berdiri dengan Allah. Artinya kita diadakan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Itu ngarannya berdiri dengan Allah. Yang demikian itu mustahil pada hak selain Allah. Nang kawa berdiri sendiri itu mustahil selain Allah. Allah lah yang sendiri dengan kesempurnaan, yang bersih dari kekurangan, yang sunyi dari aib-aib. Nah, penjelasan segi-segi kesucian dan kebersihan pada hak Allah dari kekurangan-kekurangan itu akan panjang. Itu termasuk dari rahasia-rahasia ilmu mukasyafah. Maka kami tidak memperpanjang dengan membahasnya. Nah, jadi artinya kalau kita mencintai sesuatu karena kesempurnaannya, mestinya kita mencintai Allah karena Allah yang lebih sempurna. Kalau kita ada mencintai seseorang yang terpuji, seseorang yang tidak ada kekurangannya pada pandangan kita, itu mestinya hanya ditujukan kepada Allah, karena yang tidak ada kekurangan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat ini juga jikalau ia kesempurnaan dan keelokan yang dicintai, maka tidak sempurna hakikatnya melainkan bagi Allah. Sempurna itu kadada melainkan bagi Allah. Kesempurnaan selainnya dan kebersihannya itu tidak mutlak. Kalau ada yang selain Allah itu sempurna, kalau ada selain Allah itu bersih, itu kada mutlak, kada secara umum artinya. Akan tetapi dengan disandarkan kepada yang lebih kuat kekurangannya daripadanya, ini lebih sempurna jika dibanding kepada yang lebih kurang sempurnanya. Sebagaimana kuda itu mempunyai kesempurnaan dengan dibandingkan kepada himar. Nah, jadi kuda itu kadang mutlak inya sempurna. Kalau kuda itu dikatakan sempurna, kalau dibanding lawan himar memang telarang kuda, sempurna kuda. Dan manusia itu mempunyai kesempurnaan dibandingkan kepada kuda. Ini setiap makhluk itu kalau ada kesempurnaan itu dibanding kepada yang di bawahnya. Asal pokok kekurangan itu mencakup keseluruhan dan hanya saja berbedanya itu pada derajat kekurangannya. Nah, jadi sempurna tadi hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian yang elok itu dicintai, yang indah itu dicintai. Yang elok mutlak adalah yang maha asa. Yang indah itu dicintai, sedangkan yang indah sebujurnya itu adalah Allah. Orang ini bungas, amun dibanding lawan nang tak kurang bungasnya. Amun dibanding nang tak bungas, kalah pulang orang ini. Nah, jadi kebungasan seseorang itu kada mutlak. Dikatakan bungas, amun bandingannya kada nang bungasnya. Nah, nang sempurna itu adalah hanya Allah, yang tidak ada bandingan baginya, yang sendirian, yang tidak ada lawan baginya, yang setiap sesuatu itu bergantung kepadanya Allah, yang tidak ada yang menentang baginya,
yang maha kaya, yang tidak ada hajat baginya, yang maha kuasa, yang melakukan apa yang dikehendakinya, yang menghukum apa yang dikehendaki. Tidak ada yang menolak bagi hukumnya Allah. Tidak ada yang mendatangkan akibat bagi qadanya, keputusannya. Yang maha tahu, yang tidak tersembunyi dari ilmunya seberat zarrah di langit dan di bumi. Yang maha perkasa, yang tidak keluar dari genggaman kekuasaannya leher-leher orang-orang yang sombong. Artinya kayak apa ya orang tersombongnya tetap kada keluar dari genggaman Allah, tidak terlepas dari kekuasaan dan keperkasaan leher-leher raja. Yang azali, arti azali yang tidak ada permulaan pada wujudnya, yang kekal, yang tidak ada batas akhir untuk kekalnya, yang daruri wujudnya, yang pasti adanya, yang tidak berputar kemungkinan tidak ada di sekitar hadratnya. Artinya sifat tidak ada itu kada mungkin kepada Allah. Yang berdiri sendiri, yang berdiri dengan dirinya sendiri, dan setiap yang wujud itu kita nih wujud ngarannya berdiri dengannya Allah. Yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan semua benda, binatang dan tumbuh-tumbuhan, yang sendiri dengan kemuliaan dan kekuasaan, yang bersendiri dengan mulki dan malakut, yang memiliki karunia dan kebesaran, kebagusan dan keelokan, kekuasaan dan kesempurnaan. Yang bingung dalam mengenal kebesarannya akal-akal manusia. Akal-akal manusia itu kada mampu untuk mendalami hakikat kebesaran Allah. Dan lisan-lisan merasa bisu pada mensifatkannya. Kayak apa kita menjelaskan tentang Allah itu sejelas-jelasnya, kada mampu lisan kita, bisu, kada cukup. Yang kesempurnaan ma'rifat orang-orang yang arif adalah mengaku lemah dari ma'rifat kepadanya. Orang-orang yang hendak mengenali Allah, mereka berjuang sedemikian rupa, menuntut ilmu habis-habisan, mengamalkan ilmu, bermujahadah macam-macam supaya dapat mengenali Allah, yang pada akhirnya mereka mengaku tidak mampu mengenal Allah. Itu akhirnya mereka tidak mampu mengenal Allah. Dan kesudahan kenabian para nabi adalah pengakuan dengan kurang daripada mensifatkannya. Nabi-nabi pun merasa kada mampu mensifatkan Allah sebagaimana yang sebenarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, pemimpin para nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Artinya ujar nabi kita, aku tidak dapat menghitung pujian kepadamu, engkau sebagaimana engkau memuji kepada dirimu. Artinya kalau kita memuji sesuatu itu kawat kita hitung. Nah, si fulan itu kehebatannya 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, kelebihannya 6 ini, 7, kita kawat menghitung. Tapi kalau Allah, Nabi kita pun mengaku tidak akan mampu menghitung kesempurnaan dan kehebatan Allah. Pemimpin orang-orang yang benar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kelemahan dari mendapatkan pengetahuan adalah pengetahuan. Artinya kalau kita ini mengakui bahwa kita ini kada mampu mengenal Allah, itu merupakan awal perkenalan kita dengan Allah. Nah,
kalau kita mengaku bahwa aku jadi kita kada sanggup ma'rifat lawan Tuhan, aku kada sanggup ma'rifat kepada Allah. Nah, pengakuan kita itu adalah sebenarnya permulaan dari ma'rifat. Permulaan orang yang ma'rifat itu apa? Mengakui kelemahan diri daripada mengenal Allah. Jadi orang yang mengaku mengenal Allah berarti orang itu kada kenal lawan Allah. Orang yang mengaku ma'rifat dengan Allah itu orang yang kada ma'rifat dengan Allah. Karena ujar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan bahwa ketidakmampuan kita mengenal Allah itu merupakan pengenalan kepada Allah. Maha suci Allah yang tidak menjadikan bagi makhluk jalan menuju ma'rifat kepadanya, melainkan dengan kelemahan dari ma'rifatnya. Nah, Allah kada akan memberi jalan kepada manusia untuk mengenali Allah sebenar-benar mengenal. Jadi hanya kita kenali Allah itu hanya bagian-bagian dari sifat-sifat Allah, af'al Allah, asma Allah. Kalau seluruhnya kita kada akan mampu mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi keterangan ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mestinya yang paling berhak untuk dicintai. Itu intinya daripada ini. Allah ta'ala itu yang paling dicintai. Karena apapun alasan kita mencintai sesuatu selain Allah, mestinya itu untuk Allah. Kita mencintai orang karena kebaikannya umpamanya, padahal yang paling baik lawan kita adalah Allah. Kita mencintai seseorang karena keelokannya, padahal yang paling elok itu adalah Allah. Kita mencintai orang karena ilmunya, yang paling alim itu adalah Allah. Kita mencintai orang karena kemampuan kekuatannya, padahal yang paling kuat adalah Allah. Nah, jadi apapun yang kita cintai, alasan-alasannya sebenarnya itu adalah untuk Allah. Maka semoga saya mengetahui, ujar Imam Ghazali, siapakah yang mengingkari kemungkinan cinta kepada Allah Ta'ala secara hakiki dan menjadikannya majas. Siapa ada orang yang mengingkari cinta kepada Allah? Ada pendapat orang-orang yang sesat bahwa Allah tuh kada kawa dicintai. Mana itu orangnya? Ujar Imam Ghazali. Mana kelompok yang mengatakan bahwa Allah itu kada bisa dicintai? Apakah dia mengingkari bahwa sifat-sifat ini dari sifat-sifat keelokan dan sifat-sifat yang terpuji dan sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan, bahwa dia ingkar bahwasanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat-sifat itu? Apakah dia ingkar bahwa Allah bersifat sempurna? Apakah dia ingkar Allah itu bersifat indah? Nah, kalau kada ingkar, pasti dia akan mencintai Allah. Atau dia mengingkari kesempurnaan, keelokan, keindahan, dan keagungan, itu dicintai dengan tabiat bagi orang yang dapat mengetahuinya. Maka Maha Suci Allah yang telah menutup, mendinding dari mata hati orang-orang yang buta karena cemburu dari keelokan dan kemuliaannya, bahwa ia dapat melihatnya. Artinya Allah itu kada sembarang orang memberikan cinta kepadanya. Allah itu maha cemburu kalau ini diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak, yang tidak patut menerimanya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang dapat mencintai Allah.
kecuali orang yang mendahului baginya sifat-sifat yang baik daripadanya, yang mana mereka itu dijauhkan dari api terdinding atau terhijab, dan ditinggalkan orang-orang yang rugi dalam kegelapan, kebutaan, mereka bingung. Orang-orang yang rugi, orang-orang yang buta, mereka bingung, kada bisa mencintai Allah itu. Kayak apa supaya cinta lawan Allah itu? Nah, orang-orang yang mata hatinya buta, inya kada mengerti, inya kada kau merasakan kayak apa nangar mencintai Allah. Orang-orang yang sibuk, orang-orang yang bingung dalam lapangan indera-indera dan syahwat-syahwat binatang, mereka mundar-mandir, mereka tahu zahirnya dari kehidupan dunia dan mereka lalai dari akhirat. Nah, orang-orang yang sibuk dengan meluluskan syahwatnya, orang-orang yang sibuk dengan kehidupan duniawinya, ini kada akan tahu rasa kayak apa cinta kepada Allah itu. Cinta lawan duit kau merasakan, cinta lawan pasangan kau merasakan, cinta lawan anak kita kau merasakan. Tapi kalau cinta kepada Allah, nah ini hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang paham, orang-orang yang punya sifat-sifat baik yang hanya diberikan Allah rasanya cinta kepada Allah itu. Segala puji bagi Allah, bahkan kebanyakan orang dari mereka itu tidak mengetahui. Nah, jangankan hendak merasakan cinta kepada Allah, mengetahui pun kada. Nah, kayak apa orang cinta kepada Allah itu? Maka kecintaan dengan sebab ini adalah lebih kuat daripada cinta dengan sebab kebaikan. Ada orang yang cinta kepada Allah itu karena memandang kebaikan Allah. Ini sudah derajat yang paling rendah. Ini merasa diciptakan Allah, disihatkan Allah, diberikan Allah kemampuan macam-macam, diberikan Allah nikmat macam-macam. Ia merasa banyak kebaikan Allah, lalu dia cinta kepada Allah. Nah, ini paling rendah derajat cinta. Kecintaan dengan sebab ini yang mana? Sebab ini yang memandang kepada keilukan Allah lebih kuat daripada cinta dengan sebab kebaikan. Orang itu cinta kepada sesuatu ada karena keilukannya, kebungasannya bahasa kitanya. Ada orang cinta kepada sesuatu karena kebaikannya. Nah, cinta kepada karena kebungasan itu lebih baik daripada cinta karena kebaikan. Orang yang cinta karena kebaikan nyerancak tiap hari memberi, tiap hari memberi, lalu jatuh cinta. Karena mun ampihnya memberi, kada cinta lagi. Karena cintanya karena kebaikan. Nah, yang kedua ada orang cinta karena keilukannya. Ini memberi kadakah? Ini melihat gini sudah ketujuh. Nah, itu cinta karena keilukan. Itu lebih mulia daripada cinta karena pemberian tadi. Karena yang demikian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, sesungguhnya ujar Tuhan kepada Nabi Daud, yang terbanyak dari mereka cintanya kepadaku adalah orang yang menyembahku dengan tanpa pemberian. Akan tetapi agar ia memberikan ketuhanan haknya. Ada orang yang beribadah kepada Allah rajin, beribadah kepada Allah sungguh karena merasa banyak diberi Allah. Ini padahal sudah baik manusia rangka ini. Aku ini mesti sembahyang,
aku ini mesti membaca Quran, aku ini mesti berzikir, aku ini mesti bersalawat. Kenapa? Karena aku ini banyak diberi Tuhan macam-macam. Nah, ini sudah baik sebenarnya. Tapi alangkah baiknya lagi kalau kita beribadah itu karena menunaikan hak kita sebagai hamba Allah. Itu lebih baik lagi. Padahal yang tadi sudah sulit, itu pun sudah jarang. Ada orang yang karena banyak diberi Allah lalu berbanyak ibadahnya. Justru sebaliknya yang kita temui, orang yang sedikit diberi Allah itu yang banyak ibadah. Itu yang kebanyakannya. Orang yang tapi diisi harta itu bisa banyak ibadahnya dibanding orang lebih banyak berisi harta. Nah, itu kenyataan. Mestinya orang yang makin banyak diberi Tuhan, makin banyak zikirnya, makin banyak sembahyangnya, makin banyak sedekahnya, makin banyak segala kebaikannya. Nah, ini tanda-tanda orang baik. Karena banyak menerima pemberian Tuhan, macam-macam diberi Tuhan. Mestinya lebih banyak juga ibadah dibanding orang yang susah payah mencari makan, mencari sesuap nasi. Dan disebutkan dalam kitab Az-Zabur, siapakah orang yang paling zalim? Artinya tidak ada orang yang paling zalim daripada orang yang menyembah kepadaku karena surga atau neraka. Ujar Tuhan, orang yang paling zalim itu orang yang menyembahku karena surga atau neraka. Jikalau aku tidak menciptakan surga dan tidak menciptakan neraka, niscaya aku tidak berhak ditaati mereka. Allah mengatakan itu manusia, ya Tuhan, sangat zalim, sangat aniaya. Orang yang menyembah karena surgaku, karena nerakaku. Sebab andai kata surga dan neraka itu kada aku ciptakan, barangkali aku kada disembahnya, ujar Tuhan. Nah, padahal orang yang beribadah karena mengharap surga, orang beribadah karena takutan lawan neraka, itu sudah termasuk baik. Sudah termasuk baik daripada orang yang beribadah karena makhluk lainnya, karena manusia, karena macam-macam. Tapi itu masih dikatakan Tuhan belum sepenuhnya baik. Nabi Isa alaihissalam melewati atas sekelompok dari hamba yang ahli ibadah, yang kurus tubuh mereka. Kemudian Nabi Isa bertanya tentang keadaan mereka. Mereka menjawab, kami takut akan neraka dan mengharapkan surga. Lalu kami beribadah habis-habisan, kada tahu lagi di diri, sampai diri mereka kurus karena sibuk dengan ibadah. Kami takutan masuk neraka dan kami kepingin ke surga. Maka Nabi Isa berkata kepada mereka, makhluk yang kamu takuti dan makhluk yang kamu harapkan, ikam dengarnya masih karena makhluk beribadah itu. Maka itu alasannya masih karena makhluk. Kemudian Nabi Isa melewati kaum lainnya yang keadaannya seperti kaum pertama. Ada pula kaum yang kedua yang dilewati Nabi Isa, kurus kering karena beribadah kepada Allah. Nabi Isa bertanya tentang keadaan mereka. Mereka menjawab, kami menyembah Allah karena cinta kepadanya dan karena mengagungkan bagi kebesarannya. Maka Nabi Isa berkata kepada mereka, kamu semua wali-wali Allah yang sebenarnya. Bersama kamu aku disuruh supaya bermukim, bertempat tinggal. Jadi artinya orang-orang yang beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah, itulah orang-orang yang digolongkan aulia Allah, wali-wali Allah.
Selama kita beribadah masih mengharapkan surga, selama kita beribadah masih takut dengan neraka, selama kita beribadah masih takutan siksa kubur, selama kita beribadah masih mengharapkan macam-macam kepada Allah, itu kita belum wali lagi ngarannya. Belum wali. Orang wali itu mereka ibadahnya sudah kadada lagi urusan itu, karena semata-mata cinta kepada Allah. Mereka sembahyang karena mereka merasa lezat sembahyang karena bertemu dengan yang dikasihinya. Mereka bangun tengah malam keadaannya lezat nyaman karena mereka merasa berduaan dengan Allah. Nah, ini orang-orang yang disebut waliullah itu. Orang yang merasa lezat beribadah karena cinta kepada Allah. Abu Hazim berkata, sesungguhnya aku merasa malu beribadah kepada Allah karena pahala dan siksa. Aku malu beribadah kepada Allah kalau mengharapkan surga, takutan siksa. Maka aku seperti hamba budak yang jahat, yang apabila tidak takut maka ia tidak bekerja, dan seperti buruh yang jahat, yang apabila tidak diberi upah maka ia tidak bekerja. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, la yakunanna ahadukum kal ajirisu illam yu'ta ajran lam ya'mal wala kal abdisu illam yakhab lam ya'mal. Artinya, janganlah salah seorang di antara kamu seperti buruh yang jahat. Jika ia tidak diberi upah maka ia tidak bekerja. Dan janganlah seperti budak yang jahat, yang jika ia tidak takut niscaya ia tidak bekerja. Nah, lalu kenapa di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu seringkali Rasulullah ini mengiming-imingi orang yang sembahyang ini dapat ini, orang yang membaca ini akan diberi ini, orang yang mengamalkan ini masuk surga, orang yang ini masuk neraka. Itu di Quran sangat banyak, dalam hadis pun banyak. Nah, itu hadis, itu ayat-ayat Allah didakwahkan oleh Rasulullah sewaktu beliau awal-awal mengajarkan Islam. Nah, untuk orang-orang mu'allaf, orang-orang hanyar masuk Islam, hanyar mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, itu jangan kada sembahyang kena ke neraka mati. Incam sembahyang 5 waktu karena kan kena ke surga mati. Nah, ini untuk orang-orang mu'allaf. Ikam puasa kena diampuni Tuhan dosa-dosa ikam. Kamu sembahyang duha kena murah rezeki ikam. Ini adalah rayuan-rayuan untuk menarik simpati kepada Islam dan agar mu'allaf ini rajin beribadah kepada Allah. Nah, amun nang kada mu'allaf itu kada cocok lagi. Berpuluh-puluh tahun sudah masuk Islam itu kada cocok lagi. Nah, orang-orang yang sudah puluhan tahun berislam ini, mereka itu beribadah bukan mengharapkan itu lagi, bukan takutan siksa lagi, tapi hendaknya semata-mata karena menunaikan hak Allah, karena semata-mata mencintai kepada Allah. Nah, jadi bujur aja Quran itu demikian, hadis demikian, itu rayuan, bujukan kepada orang-orang agar masuk Islam. Nah, hanya Islam supaya tetap Islam, lalu dijelaskan oleh Tuhan dengan iming-iming pahala, ancaman-ancaman neraka. Nah, jadi itu mintal-mintal seperti itu adalah mintalnya orang mu'allaf, orang yang hanyar masuk Islam. Kita nih beribadah ini misalnya tadurung karena banyak pahalanya. Nah, kita beribadah ini karena takutan disiksa, itu mu'allaf kita ngarannya. Walaupun kita ningit muyang dari kala sudah Islam, tapi kita masih mu'allaf dalam hal iman dan Islam kita ngarannya. Nah, adapun sebab yang kelima bagi mahabbah, bagi cinta. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل